Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggun Risa Putra, NPM 18220031, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi, konsep, dan tujuan pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu definisi pembelajaran sejarah. Jadi definisi inovasi pembelajaran sejarah yaitu menurut Unter memiliki arti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi suatu kombinasi, sehingga dengan inovasi seseorang ini dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan pendidikan. Tidak hanya lembaga pendidikan tapi juga stakeholder dan masyarakat. Secara harfiah, inovasi atau innovation ini berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi, inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya ini membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu. Maknanya ini dengan penemuan dalam arti discovery atau innovation. Innovation pembelajaran ini merupakan sebuah upaya atau pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi belajar berupa ilmu, pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berlangsung. Yang selanjutnya yaitu konsep inovasi pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan watak, sikap, dan pengembangan bangsa yang bermakna dalam pembentukan bangsa Indonesia yang memiliki rasa kebanggaan intelektual, menghargai perjuangan bangsanya, dan rasa nasionalisme. Menurut Sapria 2012, pembelajaran sejarah ini memiliki cakupan materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengandung nilai kepahlawanan, keteladanan, kepelaporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Yang kedua itu memuat hasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Yang ketiga itu menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu memuat ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tujuan inovasi pembelajaran sejarah. Jadi menurut Kenge Ibrahim dan kawan-kawan, belajar adalah suatu organisme berubah perilaku sebagai akibat pengalaman. Arif Sadirman dan Ibrahim dan kawan-kawan mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, belajar juga merupakan aktivitas yang sengaja yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak terjadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi melakukan sesuatu. Anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran mengajar, pembelajaran sejarah merupakan interaksi yang ada dalam proses saat siswa belajar tentang kesadaran masa lalu,
Nah, gunanya ini untuk kepentingan yang akan datang. Pembelajaran sejarah juga ini merupakan mata pelajaran yang sangat menanam pengetahuan yang nilai-nilai mengenai proses perubahan dan pengembangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun dunia dari masa lampau hingga sekarang. Pembelajaran sejarah juga merupakan kegiatan proses pembelajaran tentang kehidupan yang di masa lalu. Dan selanjutnya yaitu perbedaan tujuan dan fungsi pembelajaran sejarah. Jadi tujuan pembelajaran sejarah yaitu setiap proses pembelajaran ini pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Demikian juga pembelajaran sejarah di sekolah, mengajar sejarah diterapkan agar setiap siswa berpikir secara historis dan memahami nilai yang terkandung di dalam peristiwa tersebut, serta menjadi peristiwa sebagai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Menurut Isman, tujuan pembelajaran sejarah yaitu adalah siswa itu mampu memahami sejarah mengandung arti sejarah. Sedangkan fungsi pembelajaran sejarah yaitu pada hakikatnya untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman yang mendalam dan lebih baik tentang masa lampau dan juga masa sekarang. Dalam interaksinya antara sekarang dan masa lampau, karena ada dua sifat ganda sejarah ialah yang diungkapkan sebagai berikut. Belajar dari sejarah tidak hanya belajar melalui satu kali proses. Nah, untuk mempelajari sejarah melalui sorotan tinjauan dari masa sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan, konsep, dan fungsi inovasi pembelajaran sejarah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.